biar nggak ketahuan salahnya, Bu. Ya, Ayo, saya izin share screen ya, Bu. boleh Iqbal. Sok. Ya, udah yang saya share udah terlihat. Sudah jelaskan dalam 2 menit, Bal. Waduh. Oke. Yang pertama disclaimer dulu, di antara kami bertiga nggak ada satupun yang backgroundnya IT, jadi ini benar-benar mengarang Wih. bebas. Jadi di sini kami membuat WBS dari aplikasi marketplace yang kami mau buat. Jadi di fase di list planning itu ada beberapa activity. Yang pertama requirement gathering untuk mendapatkan scope, budgeting untuk mendapatkan gambaran biaya, timeline untuk mendapat gambaran waktu, resource allocation untuk mendapat gambaran sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kemudian untuk di fase desain, kami akan mendesain 3 aspek, UI, user interface dan user experience-nya, kemudian database-nya, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mensupport kedua hal di atas. Kemudian di fase development itu kami ada beberapa fitur, nggak semua, tapi yang dasar mungkin fitur registrasi, cara login, user profile, search function, payment, delivery tracking, profil toko, dan dashboard itu yang akan di-develop di awal sebagai fungsi dasar. Selanjutnya untuk testing, ada yang mau namain presentasinya? Mbak Cinta atau Mbak Dewi? Silakan Kak Dewi. Kayaknya enggak. Oke, untuk di testing, tadi Berarti kami nggak sempat cek dulu gitu ya gimana. Jadi kami taruh semua jenis testing di sini, mulai dari manual, automation, performance, regression, statistik, dynamic. Jadi ada 2 fase, nanti ada fase beta dan fase final product. Kemudian pada saat deployment, karena ini marketplace bukan aplikasi kantor, jadi tidak ada user training, tapi kami sediakan user manual. Tentunya perlu launching aplikasi di Play Store atau di App Store. Dokumentasi juga disiapkan di fase deployment ini. Dan terakhir di fase maintenance, setelah software di launch tentunya masih perlu bug fixing, maintenance untuk software update dan aplikasinya. Itu aja mungkin, Bu. Terima kasih. Yeay, 2 menit. Tar dulu, saya scan lagi dong. Jangan diputus dong. Iqbal habis dipokin langsung turun panggung. Biar nggak ketahuan salahnya, Bu. Itu dia baru saya mau koreksi. Guys, ada komen, pertanyaan atau apapun itu ke Iqbal? Ada nggak guys? Kalau ada pertanyaan, Google dulu ya. Atau ada yang, wih keren lu Bal gitu. Atau ada yang mau kayak gitu, muji atau mau mengkritik? Kalian bukan satupun nggak ada yang IT, tapi kenapa bisa bikin seperti itu? Kreativitas tanpa batas. Asik. Karena Ini nggak tahu, kelas. jadi bebas-bebas aja gitu, suka-suka. Kan nggak ngerti ini. Sampai sebanyak ini ya, bagus banget. Makanya, Kayaknya taruh kreativitas. mikir sampai apapun cuma dapat satu. Semangat Farid. Tenang. Makanya kamu biar bisa sama-sama belajar kita di sini nih. Lihat kasih contoh yang ini nih, yang oke lah ya. Ya, this is good ya, very good ya. Ini maksudnya ini yang dimaksud dengan WBS. Nah, nanti di dalam plan itu ada requirement gathering. Nanti dibikin task list-nya ya. Requirement gathering itu ngapain aja ya. Task 1, task 2, task 3 itu dibikin lagi ya. Budgeting itu ngapain aja? Ada dong kegiatan budgeting, nggak tiba-tiba kalian budget aja gitu kan. Enggak kan? Tapi dari mana asalnya, gimana kalian menggetar budget, terus bagaimana pendistribusian budgetnya itu kan yang harus difikirkan. Nah, itu dibuat tasnya. Begitu juga timeline. Timeline itu kalian buat ya kan? Nggak cuma timeline, tapi kalian tas 1 apa, timeline buat desain, timeline buat development, terus orang-orangnya siapa aja gitu kan. Itu kan semuanya mesti difikirkan sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Nah, kalau kita lihat ini kan tahapnya kayak SDLC ya, waterfall ya. Tapi kalau kalian mau Scrum itu bisa mulai dari desain, ya.
dari desain itu kalau di Scrum itu kan kayak backlog ya hitungannya ya. Kalian mau tulis backlog di situ juga boleh ya. Nah di situ itu mulai tuh dari design, development, testing, development. Kalau Scrum diulang-ulang terus tuh masuk ke sprint ya. Nanti kalian atur gimana caranya kalau misalkan dapat study case yang sprint, itu gimana caranya supaya itu bisa masuk ke dalam sprint yang dari desain ke deploy. Dari desain ke testing ya. Deploy di luar itu. Deploy itu kan peluncuran aplikasinya kan, peluncuran sistemnya. Jadi itu udah benar-benar tahap terakhir. Nah, jadi kalian dari desain, development, testing itu muter-muter tuh kalau di sprint tuh ya. Sprint 1 ini apa? Masukkan development itu, produk backlog-nya apa? Misal sprint 1 registration login user profile itu sprint 1, sprint 2-nya satisfaction payment itu kan tinggal di sprintin, tinggal diputer-puter iteratif ya, itu kalau Scrum. Tapi kalau waterfall ya udah kayak begini nih, kalau waterfall bener-bener step by step. Satu kelar berikutnya, satu kelar berikutnya. Kalau satu belum kelar nggak boleh berikutnya kalau waterfall kayak itu ya. Oke. Ini nanti akan kalian buat cuman nggak seperti ini, nanti di outputnya tuh dijembrengin ya. Dijembrengin itu apa sih? Yang hasil ini di apa ya? Dijabarkan, Bu. Jabarkan. Jembrengin. Ya, dijabarkan ke dalam WBS. Ini udah WBS tapi mungkin ini masih karena WBS itu harus terlihat orangnya siapa, resource-nya siapa, sama timeline-nya. Itu harus terlihat. Ya. Kalau gini doang kan nanti berarti kan harus masuk aplikasinya, harus saya buka salah satu timeline-nya kapan aja. Tapi saya mau di UAS nanti semuanya udah terlihat semua dalam satu halaman. Jadi plan itu requirement gathering, PIC-nya siapa, kerjaannya apa, task list-nya apa, 1, 2, 3, 4, terus pekerjaan 1, 2, 3, 4, orangnya A, B, C, D gitu kan, timeline-nya tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa, sampai tanggal berapa, terus durasinya berapa lama. Itu udah kelihatan semua dalam satu halaman. Ya, saya tidak mau saya masuk ke Trello-nya kalian, terus saya buka satu-satu, saya nggak mau ya. Karena akan lama kayak gitu saya ngeceknya. Walaupun sebenarnya memang harusnya dari situ. Nanti gimana kalian caranya convert ke PDF atau ke capture atau gimana. Pokoknya dia ada dalam satu halaman. Kalian mau kasih link. Misal nomor 5 WBS di link berikut Bu. Tapi tetap begitu saya buka linknya udah benar-benar satu halaman gitu ya. Udah kelihatan semua ya. Oke. Nah untuk testing ini yang lebih penting adalah UAT ya Iqbal dan teman-teman ya. Manual testing atau machine testing ya. Tapi yang paling penting adalah UAT. Tadi Iqbal udah sebut sih beta testing ya. Beta testing itu sebenarnya UAT. UAT untuk skala umum di luar tim inti ya. Kalau pertama kali itu alpha testing. Nah, kalau bahasanya Scrum alpha testing, beta testing. Tapi kalau bahasanya waterfall dia ada SIT, ada UAT. Ya, kayak gitu ya. Terus deploy itu diluncurkan ya, dipakai orang. Nah, karena dia adalah marketplace, maka dia nggak ada training buat user karena tidak untuk internal, tapi untuk eksternal. Ya makanya ada user manual. Yes, that's correct. Tapi kalau dia misalkan ERP, biasa ERP itu kan dipakai di dalam perusahaan yang internal ya. Jadi bisa ada training sebelum deploy. Ya, itu bedanya. Oke. Terus jangan lupa nanti kalau misalnya diminta milestone gitu ya, itu ada kalau misalnya kayak di desain milestone-nya apa sih, blueprint ya kan, development milestone-nya apa sih, apa ya, saya lupa ya. Tapi kalau misalnya kayak testing milestone-nya apa sih, UAT gitu kan, ya kayak gitu. Jadi ada penghujungnya itu apa sih gitu. Terus maintenance itu di luar project ya. Maintenance itu di luar project, kalian nggak perlu masukin. Itu udah handover dari project operation, terus maintenance itu nggak perlu ya. Dia udah masuk ke operation. Jadi ini kan kita ngomongin project ya. Kalau mau paling di deploy itu ada audit biasanya. Setelah deploy biasanya suka ada audit project. Nah itu akan keluar juga tuh audit project tuh. Kalian pelajarin apa sih yang ngebahas apa sih audit project itu ada ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup, guys? Sekali lagi kita kasih big applause buat Iqbal and the gang. Ya, thank you Iqbal, thank you so much.
Very good, very good.